Menurut karena menurut saya nilai keagamaan itu sangat penting karena itu kan menerapkan moral-moral ya, moral untuk anak-anak apalagi yang kemarin kalau kita lihat di berita banyak sekali kerusuhan itu terjadi yang ditangkap malah anak-anak di bawah umur. Nah, semoga dengan karakter moral dengan karakter agama anak-anak itu tidak ikut-ikutan. Jadi karakternya mereka, pendidikan moralnya tuh baik. Itu saja. Mbak Asik sendiri, saat ini ada di kondisi rumahnya sendiri bagaimana Mbak? Sorry nggak kedengeran. Kondisi rumahnya sendiri dan mungkin kucing-kucingnya kemarin kan banyak Kalau udah ditemukan ya? saya yang terjadi dengan saya ikhlas lahir batin. Saya ikhlas lahir batin, makanya kenapa saya bisa hadir di sini karena saya sudah mengikhlaskan karena memang tugas saya, kewajiban saya untuk berada di pansus ini untuk membicarakan masalah perda-perda untuk pendidikan untuk anak-anak. Jadi kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan lahir batin. Tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari dan kita sudah serahkan ke kepolisian. Udah itu aja. Kembali tinggal ya Mbak? Berharap sangat kembali, tapi kan ini kan ya berdoa saja. Dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan untuk mengembalikan itu saja. Tapi yang kalau untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang ketika lihat video atau apa saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka, itu aja. Tapi proses hukumnya gimana? Wah, saya kurang tahu karena itu kan yang ngurusin kan kepolisian. Jadi kemarin pun saya nggak ngerti. Yang pokoknya setiap kali saya berdoa semoga ya kucing dapat ditemukan. Terus ya kita ikhlaskan semua harta benda kita ikhlaskan. Udah itu aja. Keluarga kondisi sekarang udah Alhamdulillah baik-baik semua, sehat-sehat semua dan banyak teman-teman mendoakan semoga sabar, tabah itu aja. Terima kasih. Maju lagi. Saya cuma mau menjawab pertanyaan tentang di sini aja ya. Siap. Agen saya karena saya belum bisa ngomong dulu. Siap, ya. Tentang di sini aja. Ya Bang, terkait kedatangan Abang ke sini Bang, bisa jelaskan Bang? Tar dulu. megang ini. Ya lagi ribet megang ini. Bentar. Viola, tolongin dong megang mic-nya terus. Gue di bawah ya. Dari aman ya? Oke. Maksudnya bisa dijelaskan Mas untuk kedatangannya ke Polres Jakarta Timur pada sore hari ini Mas? Hari ini jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya, tadi membawa apa sih AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Artinya Mas Rio memaafkan ya Mas para penjarahan ini? Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Mas, ini ada ibu ini satu aja atau ada beberapa orang lain yang? Kalau yang lain saya nggak tahu karena kalau saya terus terang saya ini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara.
Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga-duga lain saya nggak tahu juga, saya itu urusan di urusan kepolisian. Tapi sudah ketemu untuk yang bagaimana? Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga katanya sehari cuma 30.000. Berarti nggak masuk dalam, maksudnya bukan orang yang masuk dalam aksi demonstrasi gitu? Ya nggak tahu, pokoknya intinya ya saya nggak tahu, saya tergerak apa ya, di hati saya tergerak buat saya punya feeling saya maafkan ibu ini, itu aja. Mas, informasinya kan ada 10 tersangka pengerusakan dan penjarahan yang sudah tertangkap itu barang bukti yang diamankan sama 10 tersangka ini sudah kembali belum? Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu, saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Untuk soal kucing sendiri ya udah ada cari tahu belum sih Mas Uya? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong deh, karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan, cek ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang saya fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Untuk kondisi mertua Mas Uya itu bagaimana kondisi? Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. Cuma bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Maksudnya sejauh ini sudah berapa sih yang balik? Sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam? Enggak, justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga? Iya. Untuk kucingnya Mas, ada berapa yang terbaru? Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Ya sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan. Iya, Ragunan. Diamankan sama Ya ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi, dan itu ada di Puskes One Puskes Ragunan. Iya. Tapi udah diambil belum yang di Ragunan? Mas Erina, Mas? Ya Mas Rena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serina. Tadi udah sempat ngecek kembali nggak sih? Apa? Ada barang-barang yang udah kembali belum? Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan 1 bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi kan saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya. Iya, kita belum pasti. ngecek, kita. Iya. Tadi ada 1 bundel, ada surat-surat lah, tadi ada surat-surat. Mas Uya udah coba ke rumah? Iya. Ke rumah Ngecek belum, saya belum ngecek rumah sama sekali. Itu aja. Atau karena masih takut atau seperti apa untuk belum ngecek? Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari dari luar lebih langsung merangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrahnya, saya udah nggak terlalu ceritain. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang, foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang pasti kita ini. Ya itu aja. Tapi sempat trauma juga Mas Uya pas penjarahan itu, sempat trauma juga Mas Uya. Sempat nggak mau lihat videonya, nggak mau update. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin, apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat di Instagram tuh baru berselang berapa hari. Karena saya terus terang, saya masih ada di safe house, di rumah aman, dan
Itu aja. Tapi isu luar negeri bener nggak sih Mas Uya? Isu luar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah saya, pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar video saya pembukaan itu. Mungkin banyak juga yang Yang berita bilang- tentang kucing bagaimana ya.